Jadi sekarang kita bahas mengenai reaksi polimerisasi pakai metode sintetis kayak gini ya. Jadi membentuk suatu sintetik polimer gitu. Contohnya sintetik polimer yang ada di sekitar kita adalah lem ini ya, super glue gitu. Tahu nggak yang lem-lem biasanya yang kuat banget gitu. Nah, itu tuh dia salah satu polimer juga gitu. Jadi polimer tuh nggak cuma misalnya dia gelondong-gelondong gitu, tapi dia juga bisa berupa macam-macam, bisa berupa parekat lah, bisa berupa resin, bisa berupa cat gitu-gitu dan lain-lain. Itu. Polimer ini adalah suatu molekul yang besar dan disusun dari ikatan antara unit berulang suatu molekul kecil yang disebut sebagai monomer gitu. Nih, reaksi polimerisasi adalah reaksi yang membuat monomer menjadi polimer gitu, membentuk suatu ikatan jadi polimer. Contohnya, kita punya monomer etilen. Etilena ya, C double bond C. Terus habis itu kita reaksikan polimerisasi jadi suatu polietilena gitu. Gampang. Nah, um, polimer ini bisa kita susun dengan berbagai macam. Ada yang namanya chain group polimer atau polimer adisi. Yang mana polimer adisi ini dibuat dari reaksi rantai. Gimana contohnya? Kita misalnya punya suatu stirena, ya. Ada benzen, habis itu ada etenanya. Stirena ini kita bisa lakukan suatu adisi dengan satu sama lain menjadi suatu chain group polimer polistirena gitu. Dia punya unit berulang ini, unit berulang stirena yang single bond CC-nya. Nih ya, CC single bond. Itu. Ada juga step growth polimer. Jadi ada tadi ya, chain growth dan ada step growth. Nah, step growth polimer kita juga sebut sebagai polimer kondensasi. Polimer ini dibuat dengan mengkombinasikan dua buah molekul dengan remove small molecule. Misalnya, kondensasi membentuk ester gitu ya. Contohnya adalah dacron. Dia dibuat dari dimetil tereftalat. Ini dia ester ya. Reaksi dengan 1,2 etandiol dengan panas nanti menjadi polyethylene tereftalat gitu. Jadi nanti ada etilennya dan juga dimetil tereftalat. Itu aja berulang gitu. Kita sebut sebagai dacron. Dan polimer ini kita sebut sebagai polimer kondensasi dan kita sebut juga sebagai step growth polimer. Gitu. Pasti bedanya chain growth dan step growth. Kita bahas dulu mengenai chain growth polimer. Chain growth polimer dibuat dari 1 atau 3 mekanisme. Dimulai dari ada radikal polimerisasi, ada kationik polimerisasi, dan ada polimerisasi anionik. Kalau chain group itu ada 3 ya. Jadi bisa radikal polimerisasinya, bisa polimerisasinya kationik, bisa juga anionik polimerisasinya ya. Ini deh contoh-contohnya. Ini adalah chain growth polimer yang penting-penting di alam. Ada monomernya adalah etilen kayak ini, etena, menjadi suatu repeating unit ini. Makanya namanya polyetilena. Dipakai di mana? Di mainan, botol, kantong plastik ya. Ada polivinyl klorida ini. Jadi dibuat dari mana? Dari vinyl klorida nih. Kloridanya pada karbon vinilik. Terus dia jadi repeating unitnya kayak gini. Makanya namanya polivinyl klorida atau PVC. Biasanya dipakai di mana nih PVC? Pipa paralon tuh ya PVC. Nah, atau nggak kayak bisa ya bikin nyusun ubin di lantai rumah gitu. Ada juga polipropilena ya. Banyak nih, bisa buat karpet, tubs dan lain-lain. Stirena atau nama polimernya adalah polistirena. Ini juga bisa buat pemungkus-pemungkus gitu ya, plastik-plastik itu di polistirena ini. Terus ada politetrafluoroetilena atau teflon. Nah, ini kok misalnya di rumah tahu mamanya bisa bikin pakai panci teflon. Nah, itu dia tersusun dari polimer chain growth dari monomernya adalah tetrafluoroetilen gitu. Ada juga poliakrilonitrin atau orlon atau akrilan nih nama dagangnya ya kalau ada R-nya ini. Nah, poliakrilonitril ini dipakai di banyak ya. Bisa banyak sih, biasanya rata-rata sih di baju ya kalau misalnya kita mau jadi ada bulu sintetis kayak gitu-gitu. Terus ada metil metakrilat nih, dipakai di solar panel dan lain-lain. Ada polivinyl asetat
Bisa berupa lateks atau suatu perekat. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama mekanismenya dari chain growth polimer adalah polimerisasi untuk radikal. Nanti yang kation sama anilik setelah ini ya. Kita bahas dulu yang polimerisasi radikal. Karena dia reaksi radikal, jadi ada namanya chain initiating step ya. Jadi ada tahap inisiasi dengan suatu radikal. Nah, radikalnya ini akan membuat si suatu monomernya itu teraktivasi untuk radikal juga. Kemudian setelah inisiasi akan mengalami propagasi, jadi dia akan merembet gitu ya ke molekul-molekul lainnya, memperpanjang si polimernya ini gitu dan seterusnya. Nah, kemudian masuk lagi ke fase terminasinya. Gitu. Terminasinya bisa ada banyak, bisa kita kombinasikan cincinnya, bisa disproporsionasi kayak gini, bisa juga dengan suatu impurity atau suatu pengotor gitu. Nah, massa dari polimer bisa kita kontrol dengan proses yang disebut sebagai chain transfer. Tuh, kita mau berapa banyak tuh bisa kita kontrol ya pakai chain transfer ini. Gitu. Terus dia juga bisa karena dia mekanismenya ini bikin masuk satu gitu. Jadi kayak masuknya satu, masuknya tuh bisa di posisi 2 tadi ya, bisa di tail, bisa di headnya. Berarti kalau misalnya dia asimetrik misalnya, kayak dia punya suatu etilena yang ada CL-nya misalnya tadi ya, vinyl klorida tadi misalnya, dia bisa masuk ke posisi tail atau head. Jadi kemungkinannya ada 3, ada head to head, bisa juga tail to tail gitu. Nah, maka dari itu gimana cara kita bisa biar sesuai ya, kita lagi-lagi aktivasi dan juga ini ya, proteksi gitu. Nih, ini kalau misalnya kita mau bikin jadi PVC ya harus head to tail ya. CL-nya bertemu dengan yang CH2 gitu. Dan seterusnya. Nah, head to tail adisi itu lebih disukai karena ada masalah sterik tadi. Tapi kalau misalnya kita mau stabilisasi radikalnya, dia juga akan bisa head to tail adisi sama ini. Contoh-contoh alkena yang dia mengalami suatu polimerisasi radikal adalah stiren. Pokoknya yang double bond ini tuh biasanya dia radikal. Stiren, vinyl asetat, vinyl klorida, akrilonitril, metil metakrilat, dan butadiena ini juga radikal polimerisasi. Dan inisiatornya atau yang bisa menjadi prekursor reaksi chain growth polimernya itu bisa macam-macam. Bisa kayak gini, terbutil proksida. Bisa ini sulfat ya, sulfoproksida yang ada K+-nya. Atau terbutoksi kayak gini, proksida. Atau beginian. Jadi proksida ini nih. Gitu. Ini ya cabang-cabangnya. Polimer itu nggak cuma rantainya lurus, bisa juga rantainya bercabang ya. Kayak ini. Polimer yang punya rantai bercabang, dia itu lebih fleksibel. Kita lihat ya, ini ada chain with short branch, jadi cabangnya itu pendek-pendek, kadang cabangnya panjang-panjang. Gitu. Setelah kita bahas tentang polimerisasi radikal, kita bahas tentang polimerisasi kationik. Atau polimerisasi ionik yang pertama, yang bentuk suatu kation. Kalau polimerisasi kationik berarti inisiasinya itu nggak bentuk radikal, tapi bentuknya suatu karbokation. Gitu. Contohnya, kita punya suatu ini alken bereaksi dengan elektrofil, yaitu suatu BF3 gitu misalnya. Menjadi suatu karbokation. Karbokationnya mengalami propagasi diserang oleh molekul alken yang lainnya. Dan masuklah ke gus-gusnya ini. Terus terminasinya gimana? Ya ditutup ya sama suatu elektrofil gitu. Terus karbokation intermediate ini akan terbentuk selama polimerisasi dan ini yang perlu penting kita perhatikan. Kalau misalnya kita melakukan reaksi polimerisasi kationik yang merupakan chain growth polimer, mungkin aja terbentuk suatu rearrangement ya, hati-hati gitu. Nih, hati-hati. Dia kemungkinannya bisa banyak. Jadi yang awalnya kalau unrearranged itu dia bakal jadi karbokation yang sekunder. Ketika dia mengalami rearrangement, dia bisa jadi karbokation yang tersier yang lebih stabil kan. Gitu. Nah, kalau misalnya kita punya suatu monomer ini, dia itu akan mengalami suatu polimerisasi kationik. Biasanya yang cenderung mengalami polimerisasi kationik itu adalah yang punya elektron donating substituent
Itu misalnya metil lah, atau misalnya oksigen itu, atau benzen gitu, kayak propilen, isobutilen, vinil asetat, dan juga stiren. Setelah yang kationik polimerisasi, sekarang kita bahas yang anionic polimerisasi. Ini juga sama gitu. Pakai ini ya, pakai suatu nukleofil ntar terbentuk suatu karbanion. Karbanion ini akan mengalami propagasi dan juga terminasi gitu. Kalau misalnya kita belum terminasi suatu polimer, kita sebut sebagai living polymer. Kalau dia masih mungkin mengalami pertumbuhan lagi, pertumbuhan polimernya. Gitu. Nah, DNA ini akan cenderung aktif sampai kita bunuh atau kita kayak kita terminasi ya. Gitu. Contoh-contoh alkena yang mengalami anionic polimerisasi, stiren tuh bisa banyak. Metil merkaptal tuh bisa semuanya juga. Akrilonitral juga bisa. Vinyl klorida juga bisa anionic polimerisasi. Gitu. Ini adalah contoh super glue ya. Metil alpha cyanoacrylat ini adalah adesif yang kuat banget. Gitu. Lanjut. Nah, bisa juga terjadi suatu polimerisasi pembukaan cincin atau ring opening polymerization. Bisa sih dari suatu epoksida ya. Terus dia dikasih suatu nukleofil gitu, misalnya OR minus. Maka akan terbentuk suatu bukaan cincin, propilen oksidanya akan jadi terbuka cincinnya. Kemudian dia akan mengalami propagasi ya, atau dia bisa dikatalisis oleh asam kayak gini. Gitu. Jadi banyak polimerisasi itu ya. Sekarang kita bahas mengenai stereokimia dari polimerisasi. Jadi ada polimer yang isotaktik, ada yang sindiotaktik. Isotaktik konfigurasi ini dia tuh sisinya sama, same side gitu. Jadi substituennya itu ada di sisi yang sama. Sedangkan kalau yang sindiotaktik itu ada di kedua sisinya. Jadi dia itu akan alternate regularly. Jadi kanan kiri depan belakang gitu. Kalau isotaktik semuanya di belakang CH3-nya, kalau sindiotaktik itu CH3-nya yang pertama di belakang, kemudian depan, belakang gitu. Nah, kalau misalnya kita punya suatu polimer yang tidak bercabang kayak gini, kita bisa buat menggunakan suatu katalis Ziegler-Natta. Nah, katalis Ziegler-Natta ini tuh kita bisa buat dari suatu asetilen atau C triple bond C menjadi suatu polyasetilen. Katalis Ziegler-Natta ini adalah suatu organologam ya, kayak gini GTIR. Nah, lanjut terus polimerisasi dari suatu DNA ini bisa juga kita lakukan ya. Kita punya isoprena, dia bisa jadi kayak gini nih, jadi suatu natural rubber. Nih, kita juga bisa melakukan sintetik rubbernya pakai katalis Ziegler-Natta. Nih, produk dari polimerisasi itu kita sebut sebagai copolimer ya. Kayak gini nih, ada banyak. Nah, jadi kalau misalnya kita punya monomer macam-macam, dia bisa sebut sebagai copolimer gitu. Antara stiren dan akrilonitril jadi namanya SAN. Akrilonitril dengan 1,3 butadiene namanya ABS. Dan juga stirennya jadi ABS gitu. Nah, ini ada 4 macam copolimer. Ada alternating kayak gini, AB, AB, AB. Bisa juga copolimernya blok, jadi AAA, BBBBB gitu. Bisa juga copolimernya ini random kayak gini, AA, B, AB, 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 dan macam-macam lah random. Bisa juga copolimer graph, jadi rantai panjangnya tuh yang A, habis itu substituenannya tuh yang B gitu. Nah, ada namanya step growth polimerisasi. Jadi ini 0%, terus ini yang step growth tadi ya. Jadi kita mulai dari monomer yang bersebelahan. Terus kemudian dia bentuk ikatannya itu langsung bareng-barengan kayak gini nih. 0%, 50%, 75%. Contohnya step growth polimer adalah misalnya kita punya suatu nilon gitu. Ini dia adalah suatu step growth polimer yang terbentuk dari suatu monomer dengan dua gugus fungsi yang beda gitu. Nah, ini adalah gimana kita mau bikin suatu cincin aromatik pada polimer untuk meningkatkan suatu kekuatan fisik dari polimernya. Jadi Kevlar nih contohnya. Itu ini contoh-contoh lainnya aja bisa kita lihat ya. Dibaca aja teman-teman. Ini resin epoksi gitu. Dia bisa sangat adesif dan lain-lain. Ada juga namanya polimer thermosetting gitu.
Dia itu karena namanya thermosetting ya bergantung pada suhu ya, temperatur gitu. Molekul-molekul yang dia sangat kuat dan juga rigid bisa kita dapatkan dengan metode cross-linking. Kayak gini nih. Jadi dia polimer rantai panjang terus dia cross-link kayak gini. Jadi makin banyak cross-linknya dan cross-linknya itu teratur gitu. Itu biasanya dia makin kuat gitu. Ada juga polimer yang oriented gitu. Dia tuh biasanya lebih kuat dibanding baja dan bisa mengkondak electricity. Nah, ini. Kalau polimer oriented tuh dia makin teratur kayak gini nih. Teratur gitu. Ada juga polimer yang biodegradable, dia bisa pecah jadi segmen-segmen kecil dengan katalisis enzim. Nih. Nah, ada juga polimer termoplastik, dia bisa bentuk kristalin dan juga amorf dan juga non kristalin. Ada juga elastomer, yaitu polimer yang dia akan stretch dan juga bisa balik ke original shape-nya. Ada juga plasticizer, dia itu adalah senyawa organik yang ditambahkan dalam polimer untuk membuat dia menjadi lebih fleksibel. Gitu. Oke, selesai. Ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini?